gereja Paulus ini ada banyak gereja dan jaraknya dekat. Ada gereja paroki Santo Matius, ada Santo Markus, ada Herculanus, kemudian ada juga yang sedikit agak berjarak Thomas, gereja Santo Thomas di Kelapa II, atau yang mungkin agak jauh tetapi masih mudah dijangkau, katedral, atau sedikit lebih jauh lagi ke Jakarta. Semuanya mudah untuk diakses, semua gampang diakses, dan itu menyebabkan kita seringkali suka untuk jajan ke gereja yang lain, untuk pergi mencoba merasakan gereja yang lain. Motivasinya bisa macam-macam, alasannya bisa macam-macam ya. Ada yang alasannya kita cari gereja yang lebih dulu, atau mungkin juga alasannya kita cari gereja yang romonya lebih segar, yang romonya lebih muda, yang romonya kalau khotbah lucu, kemudian pinter nyanyi, jadi kalau khotbah itu ada nyanyi-nyanyinya. Terus kemudian juga sudah romonya kalau khotbah lucu, pinter nyanyi, misalnya cepet. Gitu ya. Jadi kita pergi ke gereja itu rupanya yang dicari adalah romo, yang dicari adalah parkiran, yang dicari adalah tempat yang dingin. Kalau tempat yang dingin ya pergi saja ke kutub utara. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini banyak orang mencari Yesus. Bagaimana kita baca dalam Injil, mereka mencari Yesus, dan seperti yang kita dengar dalam bacaan yang minggu lalu, mereka baru saja diberi makan oleh Yesus. Ada 5.000 orang lebih laki-laki. Kalau istri-istrinya itu semua berarti ada 10.000 orang. Kalau masing-masing punya 2 anak maka 20.000 orang. Mereka diberi makan oleh Yesus sampai kenyang, bahkan sampai sisa 12 keranjang. Dan karena mereka sudah mengalami kenyang diberi makan oleh Yesus, inilah hari ini mereka mencari-cari Yesus. Dan terjadilah dialog seperti yang kita lihat. Mereka mencari Yesus alasan utamanya adalah untuk mendapatkan makanan. Saya mencari Yesus supaya saya kenyang. Saya mencari Yesus supaya saya. Itulah motivasi utamanya. Orang-orang ini mencari Yesus. Kalau kita bagaimana ya? Kita setiap hari Minggu pergi ke gereja, apa yang kita cari? Mungkin yang kita cari, ya kita cari makan. Apalagi habis. Tadi salah satu kriteria gereja yang menyenangkan untuk didatangi adalah sekitarnya ada kulineran. Bisa jadi kita mencari Yesus karena saya ingin makan. Saya mencari Yesus, saya pergi gereja supaya saya dapat keuntungan. Saya mencari Yesus, saya pergi ke gereja supaya saya mendapat perhatian. Saya mencari Yesus, saya ke gereja supaya bisa dapat pujian. Dan mungkin masih banyak alasan yang lain yang sebetulnya adalah saya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang kita dengar dalam Injil dan mungkin juga ada di antara kita atau mungkin malah saya juga, datang ke gereja pertama-tama bukan untuk berjumpa dengan Yesus. Saya datang ke gereja untuk menjadikan Yesus sebagai objek pemenuhan kebutuhan dan keinginan saya.
Saya datang ke gereja untuk menjadikan Yesus sebagai ATM. Kalau ATM akan berguna ya kalau kita ada debit di dalam. Sama seperti kita datang ke gereja mencari Yesus menjadikan ATM, tetapi kita tidak punya tabungan di dalam diri Yesus, tidak akan ada yang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan menjadi orang-orang seperti yang kita dengar dalam Injil, menjadikan Yesus sebagai objek, menjadikan Yesus sebagai ATM. Tandanya cukup jelas. Tandanya adalah ketika kita mudah bersungut-sungut, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama. Bangsa Israel di padang gurun bersungut-sungut, lebih baik kami mati di Mesir dengan perut kenyang daripada kami mati di padang gurun ini dengan kelaparan. Bersungut-sungut, mengeluh. Kalau kita datang ke gereja dan banyak mengeluhkan, ini hasilnya tidak begini. Ini petugasnya kok seperti tidak siap. Ini kompornya panas. Dan ini tidak sedang bercerita tentang kur sekarang. Ini cerita tentang keluhan umat. Ini parkirannya semerawut. Ini romo sudah khotbahnya membosankan, meninabubuhkan, lama lagi. Ketika kita muncul berbagai macam keluhan terkait situasi gereja, mungkin kita bukan sedang mencari Yesus, melainkan sedang mencari pemenuhan kebutuhan dan lebih-lebih keinginan. Hari ini Tuhan Yesus mengundang kita. Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah, aku adalah roti yang hidup, roti yang turun dari surga, yang akan memberikan kehidupan. Dan sungguh Yesus adalah roti yang hidup. Dia yang akan kita bernantel, dia nanti yang akan kita konsentrasikan di atas altar. Dia adalah Yesus, roti yang hidup, dia yang akan memberikan keselamatan kekal kepada kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau pada hari Minggu atau pada hari-hari yang lain kita pergi ke gereja untuk mengikuti Ekaristi, mari kita murnikan motivasi kita. Mari kita menjadi manusia-manusia baru, sebagaimana dikatakan dalam bacaan yang kedua. Manusia-manusia baru yang hanya menempatkan Yesus sebagai satu-satunya tujuan ketika kita datang ke gereja. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa atau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak perlu meminta ini dan itu, tidak perlu kemudian bersungut-sungut mengeluh ini dan itu, tapi datanglah kepada Yesus. Datanglah, satu-satunya tujuanmu adalah Yesus, dia yang ada dalam sakramen Maha Kudus. Maka semua akan ditambahkan kepada Tuhan memberkati.